Siapa namamu? Pragoy. Prajamban. Prajamban Engkol. Iya, Engkol. Hai guys, kali ini kita bakal bahas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini dikeluarkan langsung oleh bank sentral untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada kebijakan fiskal. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah dan menjadi alat yang sangat penting serta efektif dalam mengatasi situasi seperti Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang tujuannya. Tujuan dalam kebijakan fiskal yang dikelola pemerintah yaitu untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. Sedangkan tujuan dari kebijakan moneter yang dikelola oleh bank sentral yaitu untuk mengendalikan inflasi, mempertahankan suku bunga dalam jangka panjang, dan mencapai ketenagakerjaan yang maksimal. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara kerja kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Berikut adalah cara kerja kebijakan fiskal. Cara kerjanya yaitu mendorong atau mengendalikan keseluruhan permintaan barang dan jasa dalam perekonomian dengan cara menggunakan tarif pajak dan juga pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter yaitu cara kerjanya adalah mempengaruhi biaya pinjaman dan pengeluaran individu dan bisnis dengan suku bunga. Potensi masalah dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pada kebijakan fiskal, potensi masalah yang dapat terjadi adalah crowding out dan jeda waktu. Efek crowding out dapat terjadi jika peningkatan belanja pemerintah hanya terfokus pada industri tertentu, wilayah geografis, dan segmen konsumen. Hal ini sulit untuk dikurangi ketika resesi berakhir. Jeda waktu antara perumusan dan pengimplementasian perubahan oleh pemerintah mungkin dapat mengkompromi efektivitas kebijakan fiskal ini. Dalam kebijakan moneter, potensi masalah yang dapat terjadi adalah perangkap likuiditas dan fokus yang sempit. Perangkap likuiditas dapat terjadi ketika suku bunga yang lebih rendah tetapi tidak menyebabkan peningkatan belanja. Kemudian, orang lebih suka menabung daripada berinvestasi. Fokus yang sempit pada upaya yang menargetkan inflasi mungkin terlalu spesifik. Contohnya menaikkan harga barang dan jasa dan mengurangi daya beli uang. Dalam beberapa situasi, kombinasi dari dua kebijakan mungkin diperlukan untuk menghidupkan kembali ekonomi yang lemah. Apa sih dampak terhadap pasar saham? Inilah perbedaan dampak terhadap pasar saham antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, dalam kebijakan fiskal secara tidak langsung dapat mempengaruhi nilai tukar. Sedangkan dalam kebijakan moneter, suku bunga tinggi cenderung menarik investasi asing, mendorong permintaan, dan meningkatkan nilai tukar. Yang kedua, dalam kebijakan fiskal, inisiatif baru pemerintah dapat memacu permintaan barang dan jasa, meningkatkan pendapatan dan harga saham berbagai bisnis. Sedangkan dalam kebijakan moneter, tindakan moneter yang menurunkan tingkat suku bunga juga menurunkan biaya pinjaman, memungkinkan bisnis untuk membiayai kembali atau mengambil utang baru dengan bunga rendah. Last but not least, dalam kebijakan fiskal, sebaliknya, pendapatan perusahaan dapat berkurang ketika tarif pajak bisnis dinaikkan, berpotensi mempengaruhi harga saham mereka. Sedangkan dalam kebijakan moneter, investor individu dapat mengalihkan perhatian mereka ke saham karena suku bunga yang lebih rendah berarti pengembalian obligasi yang lebih rendah.
Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.